Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi ya dengan aku, Rani Kartika, dalam channel YouTubeku yang berbagi informasi seputar hukum, kampus, perkuliahan, juga mahasiswa. Nah, sesuai dengan polling di channel YouTubeku beberapa hari yang lalu, ketika aku meminta teman-teman di sini untuk memilih mau di-up video tentang apa. Nah, rata-rata itu jawaban mayoritas gitu ya, memilih untuk lanjut part yang ke-12 ide proker KKN. Di sini teman-teman, aku memenuhi keinginan kalian nih, mungkin kebanyakan yang nonton video ini rata-rata mahasiswa yang kebetulan nih, ini lagi masa-masa liburan semester dan biasanya juga berkenaan dengan pelaksanaan kuliah kerja nyata. Nah, untuk teman-teman, sebelum aku lanjutkan pembahasan di videoku ini, kalian yang baru mampir dan baru tahu channel Rani Kartika Library ini, silahkan monggo untuk cek playlist channelku. Di situ tidak hanya berisi tentang video berkaitan dengan ide proker KKN aja, tetapi juga ada berkaitan dengan tips skripsi, ada simulasi-simulasi pertanyaan untuk sidang skripsi, lalu kemudian mungkin yang mahasiswa hukum bisa juga nonton ada terkait dengan materi kuliah, lalu kemudian bagi masyarakat umum pun yang ingin belajar atau memahami hukum, ada update-update kebijakan peraturan terbaru juga monggo cek di playlist channel YouTubeku. Semoga itu bermanfaat buat teman-teman. Oke, pada part yang ke-12 ide proker KKN ini yang mau aku sampaikan itu berkaitan untuk mahasiswa jurusan ekonomi syariah, lalu kemudian jurusan manajemen, bisa juga manajemen dan akuntansi. Aku ada ide proker untuk kalian. Lalu juga untuk jurusan kelautan dan perikanan. Nah, yang perlu diingat, teman-teman cek dulu di video KKN yang part 1, 2, 3, 4, itu ada tahapan awal pengenalan apa yang harus dilakukan sebelum melaksanakan proker KKN itu juga ada. Jadi biar kalian nggak bingung-bingung. Dan ingat, apa yang aku sampaikan ini hanya berupa ide yang bisa jadi kalian boleh mengambilnya ataupun tidak juga silahkan ya. Karena apa? Karena melaksanakan proker KKN itu harus kalian lakukan lebih dulu yang namanya survei atau observasi untuk melihat kebutuhan apa nih kira-kira yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi nggak ujuk-ujuk ada ide proker KKN dari part 1 sampai 12, kalian bisa ngambil begitu aja. Tinggal disesuaikan lagi, karena biasanya setelah survei atau observasi, kalian nanti menyusun proker itu tetap didiskusikan dengan dosen pendamping KKN kalian. Apakah proker KKN kalian ini layak untuk nantinya dilaksanakan. Begitu ya. Ini disclaimer dari awal nih. Jadi nanti apa namanya? Jangan ada yang protes misalnya udah saya ngambil idenya dari channel YouTube-nya Rani Kartika nih, tapi kok ditolak ya sama dosen pendamping. Nah, berarti itu mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, lanjut. Nggak lama-lama. Ini singkat aja videonya. Ide proker KKN untuk teman-teman mahasiswa yang mengambil jurusan ekonomi syariah. Nah, kalian di sini bisa saja melakukan pengenalan ya kepada masyarakat terkait dengan sistem ekonomi syariah itu seperti apa. Kalau bisa, kalian kan tahu ya kayak lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan aja itu ada yang sekarang sistemnya berbasis syariah kan. Nah, kalian bisa nih memberikan pemahaman kepada masyarakat. Apa sih bedanya ekonomi berbasis syariah dengan ekonomi yang secara konvensional. Misalnya kayak lembaga pembiayaan, ada yang syariah, ada yang biasa, yang pada umumnya. Nah, itu apa manfaatnya, apa sih keuntungannya, kalian bisa menjelaskan hal itu kepada masyarakat. Jadi, hitung-hitung seperti sosialisasi terkait literasi ekonomi syariah, teman-teman ya. Lalu kemudian untuk jurusan manajemen dan juga untuk teman-teman
jurusan akuntansi, karena banyak dari kalian nih kemarin di kolom komentar, Kak tolong dong info proker untuk jurusan manajemen apa ya. Kalau nggak salah di video sebelumnya ada tuh di part berapa ya, part 4 atau apa, yang jurusan ekonomi gitu ya. Tapi nggak apa-apa, aku lanjutkan lagi. Untuk teman-teman yang ngambil jurusan manajemen, nah, biasa manajemen itu identik dengan kewirausahaan ya. Jadi kalian bisa nantinya melihat potensi apa yang ada dilakukan oleh masyarakat di lokasi KKN kalian itu. Ibu-ibu PKK-nya misalnya bisa menghasilkan produk olahan apa, nah kalian nanti bantu untuk mengajarkan bagaimana pengembangan produk itu. Kalau bisa juga membantu untuk pemasaran, ajarkan kepada masyarakat teknik pemasaran atau marketing yang baik itu bagaimana. Pemanfaatan media digital atau media sosial untuk pengembangan dan pemasaran produk itu bagaimana. Karena lumayan, kan ini identik dengan kewirausahaan, biasanya mahasiswa ekonomi itu membantu para pelaku UMKM di desa tersebut, gitu ya. Dan yang untuk akuntansi, kalau akuntansi itu kan biasanya hitung-hitungan, yang saya paham gitu ya, karena saya basicnya hukum, membuat jurnal keuangan gitu ya, laporan keuangan. Nah, ini bisa banget kalian aplikasikan kepada masyarakat. Baik itu apa namanya di tingkat kelurahan gitu ya, kalian sosialisasikan bekerja sama dengan lurah dan para stafnya gitu ya. Bisa aja kalian mengajarkan untuk membuat laporan keuangan yang baik itu bagaimana sih, atau enggak pembukuan gitu ya, pembukuan keuangan baik bagi instansi tadi kayak kelurahan ataupun bagi pelaku UMKM ya, sekali lagi. Dan juga misalnya kalian mensosialisasikan tentang peraturan atau kebijakan terbaru terkait dengan keuangan. Apakah ada kebijakan atau peraturan tentang pengelolaan keuangan desa itu seperti apa? Nah, ini juga boleh teman-teman dari akuntansi. Kalau misalnya satu timnya ada mahasiswa hukum, ya minta dibantu. Karena kan setahu saya ya, kalau saya pengalaman KKN beberapa tahun yang lalu, itu kita juga selain melaksanakan proker individu, ada proker jam bantu teman ya. Jadi kita ada perhitungan jam membantu teman kita. Teman kita yang jurusan lain, kita ikut programnya dia, kita bantu. Nah, itu kita masuk poin jamnya. Saya nggak tahu kebijakan di kampus kalian seperti apa. Jadi boleh tuh dibantu temannya gitu ya. Dan juga sasarannya bisa juga nih ke adik-adik sekolah. Yang anak-anak SMA, misal kalian mengajarkan, kalau SMA udah jelas ya ada akuntansi kan, mengajarkan basicnya aja, kayak jurnal apa sih namanya, jurnal umum ya, buku besar gitu. Nah, kalian bantu perhitungannya. Jadi kayak semacam ngadain bimbingan belajar gitu loh. Nah, kemudian untuk jurusan kelautan dan perikanan. Jadi kalau kelautan perikanan ini kalau saya pribadi ini coba disesuaikan ya, apakah penempatan lokasi KKN itu, lokasi KKN kalian itu diletakkan di memang titik-titik wilayah yang berdekatan dengan kayak laut, pantai gitu ya, pesisir. Soalnya kalau misalnya nih, untuk jurusan kelautan perikanan, kalau nggak ditempatkan di situ lokasi tersebut, kayaknya nanti kurang tepat sasaran gitu kalau kalian mau melakukan program KKN kalian, karena kan basisnya namanya aja jurusan kelautan dan perikanan gitu ya. Kalau misal di lokasi yang tidak ada bukan pesisir atau laut dan pantai, itu agak menurut saya kurang efektif aja gitu pelaksanaannya. Tapi nggak apa-apa, saya coba berikan ide, siapa tahu ini nanti berguna buat kalian gitu ya. Saya cek dulu catatan saya sudah buat catatannya teman-teman. Oke, untuk jurusan kelautan dan perikanan, kalian mungkin bisa aja mengenalkan cara membuat, misalnya membuat pakan ikan yang baik dan berkualitas itu bagaimana sih, bisa mengolah, membuatnya sendiri lebih baik. Karena mungkin aja dengan kita membuat sendiri, kalau kita tahu tekniknya, cara pembuatannya tentu akan mengurangi budget yang besar gitu ya bagi para peternak budidaya ikan gitu kan ya.
Lalu kemudian kalian bisa juga sasarannya ke anak-anak sekolah. Nah, kalian bisa nih mengenalkan kepada anak-anak itu tentang dunia laut tuh seperti apa. Jadi perlunya untuk menjaga lingkungan laut gitu ya, itu juga perlu ditanamkan kepada adik-adik sekolah dasar ataupun ya di atasnya gitu ya. Bagaimana kita ini berdampingan gitu ya, kita membutuhkan asupan gizi ya, salah satunya dari laut itu, ikan-ikan segala macam. Nah, ditanamkan bahwa kita juga perlu menjaga melestarikan lingkungan laut agar terhindar dari adanya pencemaran air laut gitu ya, yang dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem laut, rusaknya terumbu karang dan lain-lain. Kalian yang jurusan kelautan dan perikanan juga mungkin bisa mensosialisasikan, tadi saya bilang, gerakan menjaga kelestarian lingkungan laut. Nama prokernya itu juga bagus gitu ya. Atau juga bisa kalian memberikan informasi kepada masyarakat setempat gitu ya, penggunaan jaring yang baik tuh yang seperti apa sih untuk menangkap ikan gitu ya, yang dilarang itu juga boleh kalian sosialisasikan. Apa dampaknya ketika misalnya, mohon maaf, menggunakan pukat harimau atau apa gitu ya, saya kurang paham. Nah, itu dampaknya apa kayak gitu ya, atau juga pakai ledakan gitu kan ya. Nah, itu kalian mending memberikan informasi pemahaman kepada masyarakat. Atau kalau misalnya ada teknik terbaru untuk penangkapan ikan gitu ya, kalian boleh membagikan informasi tersebut. Dan yang terakhir untuk pendidikan olahraga. Ini sebenarnya paling mudah nih ya yang jurusan pendidikan olahraga, karena nanti sasarannya itu bisa jadi ibu-ibu PKK-nya gitu ya, gerakan untuk senam sehat misalnya gitu kan ya. Hal yang paling mudah karena memang biasanya kan setiap minggu lah, sekali seminggu pasti masyarakat itu tanpa harus menunggu adanya proker KKN itu pasti melaksanakan, diajak, dirangkul untuk melaksanakan agenda tersebut gitu ya. Itu bisa masuk dalam proker individu kalian. Lalu kemudian ya mungkin kalau kalian mau terjun ke sekolah gitu ya, kalian bisa izin untuk mengajarkan teknik-teknik dasar kepada anak sekolah lah, misalnya teknik dasar apa sih, main bola atau apa gitu ya, voli atau apa ya yang berkaitan dengan kompetensi keilmuan kalian gitu ya, karena kan kalau pendidikan olahraga itu lebih kepada praktik ya, praktik. Nah, anak-anak sekolah nih sasarannya tepat banget karena juga mereka pasti seneng gitu kan ya, anggapannya olahraganya itu jadi kayak bermain gitu kan ya. Terus kalian bisa juga nih mungkin cara mencegah kalau misal terjadi kayak kram otot ketika olahraga, itu cara mengatasinya seperti apa gitu ya. Nah, kalian boleh mungkin membagikan tipsnya gitu. Itu aja deh kayaknya yang dapat aku sampaikan. Kalau kalian tertarik, alhamdulillah, silahkan ya, boleh dikembangkan. Atau mungkin di luar daripada ini ada ide yang lain, yang monggo gitu ya. Nggak masalah. Yang terpenting adalah kalian harus menyesuaikan. Dari part 1 sampai part 12 ini video, kalian tidak bisa mengambil mentah-mentah begitu saja, karena sekali lagi observasilah lebih dulu, sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di tempat kalian nanti melaksanakan proker KKN. Dan juga jangan lupa untuk kalian diskusikan dengan dosen pendamping KKN kalian ya, karena dosen pendamping KKN itu biasanya yang menentukan proker kalian ini boleh dilaksanakan atau tidak ke masyarakat. Gitu teman-teman, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.